Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Ibu harapkan anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah anak-anakku, coba anak-anakku perhatikan gambar yang muncul pada layar monitor anak-anakku. Nah, biasanya pada saat kita sakit, ibu memegang dahi kita seperti yang tampak pada gambar. Menurut anak-anakku, apakah yang sedang dilakukan oleh ibu tersebut? Adakah alat yang dapat mendeteksi seperti apa yang ibu lakukan? Untuk mengetahui hal tersebut, maka di video ini kita akan mempelajari tentang suhu serta alat ukurnya. Tujuan pembelajaran yang diharapkan anak-anakku kuasai setelah belajar materi ini adalah 1. Dapat menjelaskan definisi suhu, 2. Dapat membedakan jenis-jenis termometer, dan 3. Dapat mengkonversi skala pengukuran suhu. Tetapi untuk di video ini kita hanya akan membahas tentang suhu dan jenis-jenis termometer. Baik anak-anakku, kita lihat definisi suhu. Pada gambar terlihat sketsa yang selama hampir 2 tahun ini kita selalu lakukan, yaitu mengecek suhu tubuh pada saat ingin masuk ke sekolah ataupun ke tempat-tempat ruangan yang lain. Jadi suhu adalah derajat panas dan dinginnya suatu benda. Suhu berkaitan dengan energi panas atau kalor yang dimiliki oleh benda. Benda yang panas mempunyai suhu yang lebih tinggi dibandingkan benda yang dingin. Suhu merupakan besaran pokok. Satuan suhu dalam sistem internasional adalah Kelvin, sedangkan satuan suhu yang lainnya adalah derajat Celcius, derajat Fahrenheit, dan derajat Reaumur. Kita lihat jenis-jenis termometer. Nah, indera peraba memang dapat merasakan tingkat panas suatu benda, tetapi tidak dapat mengukur secara kuantitatif besaran suhu suatu benda. Jadi, untuk mengetahui secara pasti berapa suhu suatu benda, kita bisa menggunakan suatu alat yang dinamakan dengan termometer. Termometer ada beberapa jenis sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan zat cair yang umumnya sebagai pengisi termometer, maka termometer dibedakan menjadi 2, yaitu termometer raksa dan termometer alkohol. Sesuai namanya, termometer raksa berisi dengan air raksa dan termometer alkohol berisi dengan alkohol. Fungsi dari air raksa dan alkohol ini adalah sebagai penunjuk suhu suatu benda yang diukur. Kita lihat kelebihan dan kelemahan termometer raksa. Kelebihannya di sini pemuaiannya teratur, merupakan konduktor panas yang baik. Cairannya tidak membasahi dinding kaca, kemudian mempunyai kalor jenis yang kecil, dan rentang pengukurannya luas, yaitu dari mulai suhu terendah minus 39 derajat Celcius sampai suhu tertinggi 357 derajat Celcius. Sedangkan kelemahannya, termometer raksa tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah, dan raksa ini termasuk bahan kimia yang berbahaya. Kita lihat kelebihan dan kelemahan termometer alkohol. Kelebihannya yaitu mudah memuai, merupakan konduktor panas yang baik, kalor jenisnya kecil, dan rentang pengukurannya di sini termometer alkohol bisa mengukur suhu yang sangat rendah, yaitu sampai suhu minus 114 derajat Celcius, tetapi tidak terlalu bagus untuk mengukur suhu yang tinggi karena pengukuran untuk suhu yang tinggi hanya sampai 78 derajat Celcius. Kelemahannya, alkohol tidak berwarna sehingga sulit terlihat.
Tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi dan termasuk bahan kimia yang berbahaya. Nah, selanjutnya kita lihat termometer berdasarkan wujudnya. Ada termometer zat cair. Termometer zat cair ada dua jenis, yaitu termometer laboratorium, bentuknya panjang dengan skala dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Isinya bisa menggunakan raksa dan ada yang menggunakan alkohol. Kemudian yang kedua ada termometer suhu badan atau termometer klinis. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Selanjutnya ada termometer zat padat. Termometer zat padat ada termometer bimetal, ada termometer termokopel, kemudian ada termometer kristal cair, dan ada termometer dinding. Baik anak-anak, setelah menyimak penjelasan tadi, yuk kita kuis. Silahkan anak-anakku mengerjakan soal berikut di buku tugasnya masing-masing. Nah, demikianlah pembahasan materi suhu dan alat ukurnya. Dari penjelasan materi ini, Ibu harapkan anak-anakku dapat memahami lebih jauh tentang suhu dan alat ukurnya. Nantikan video selanjutnya yang akan membahas tentang konvensi skala-skala termometer. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu akan menambah sesuatu hingga hasil yang lebih besar pada saatnya nanti. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.